Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video mengenai tutorial mengerjakan rasio keuangan, yaitu rasio solvabilitas. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya, rasio solvabilitas. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Yuk, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke materi pembahasannya. Apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Di sini aku udah membuat tabel perhitungan dari rasio solvabilitas. Bisa kalian lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis rasio solvabilitas. Ini aku singkat ya biar tidak kepanjangan namanya. Jenis yang pertama dari rasio solvabilitas adalah debt to asset ratio. Di sini kalian bisa lihat untuk tahun 2017 36%, tahun 2018 42%, tahun 2019 adalah 0%. Untuk rumus dari debt atau asset ratio atau debt ratio sendiri adalah total hutang dibagi total aset dikali 100%. Ini untuk total hutang dan total asetnya bisa kalian lihat pada laporan keuangan yang kalian analisis ya. Di sini aku juga udah membuat interpretasi dari debt ratio. Dari perhitungan debt to asset ratio di atas dapat diketahui tahun yang paling mendominasi adalah tahun 2018, yaitu sebesar 42% dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2019 yang hanya 36% dan 0%. Tingginya debt to asset ratio pada tahun 2018 juga kurang baik bagi PT BSD ETBK, sehingga penting untuk melakukan efisiensi serta menyediakan aset likuid untuk mengangsur hutang yang dimilikinya. Nah, ini adalah interpretasi yang udah aku kerjakan ya. Ini untuk interpretasinya ini kalian bisa sesuaikan dengan perusahaan atau PT yang kalian analisis. Dan untuk jenis yang kedua adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumus untuk debt to equity ratio adalah total hutang dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Di sini udah aku hitung ya total hutangnya. Untuk tahun 2017 adalah 57%, 2018 72%, 2019 62%. Di sini aku juga udah membuat interpretasi dari debt to equity ratio. Setelah dihitung, nilai debt to equity ratio PT BSD ETBK tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar 57%, 72%, dan 62%. Artinya, total hutang PT BSD ETBK lebih kecil dari total ekuitas perusahaan. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menjamin hutang perusahaan. Bisa dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat atau aman, karena rasio DER yang sehat atau aman semestinya lebih kecil dari 1 kali atau kurang dari 100%. Nah, ini untuk interpretasi dari debt to equity ratio. Jadi kalau misalnya interpretasinya atau hasil perhitungannya ini di atas 100%, maka perusahaan dikatakan tidak aman ya.
Terus untuk jenis yang kedua ada LTDR atau Long Term Debt to Equity Ratio. Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas dikali 100. Nah, di sini udah ada hasilnya ya, bisa kalian lihat ya. Untuk tahun 2017 hasilnya 315%, tahun 2018 hasilnya 51%, tahun 2019 hasilnya 44%. Dan di sini aku juga sudah membuat interpretasi dari rasio LTDR. Dari perhitungan di atas menggambarkan bahwa PT BSDE Tbk menjamin setiap 3,15 modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan di tahun 2017. Begitupun di tahun 2018 sebesar 0,51 rupiah modal yang dimiliki perusahaan untuk menjamin pinjaman jangka panjang perusahaan, dan untuk tahun 2019 sebesar 0,44 rupiah, artinya modal yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang perusahaan. Nah, untuk analisis rasio solvabilitas jenis yang keempat adalah TIER atau Time Interest Earned Ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Untuk rumusnya sendiri yaitu earning before interest tax dibagi dengan long term liabilities interest atau penghasilan sebelum pajak dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Di sini aku udah membuat perhitungannya untuk tahun 2017 sebesar 10 kali ya, untuk tahun 2018 sebesar 2, untuk tahun 2019 adalah 3. Nggak aku persenkan karena di sini tidak dikali 100 ya rumusnya ya, jadi tidak 100% atau 10%, 2%, dan 3%. Di sini aku juga udah membuat interpretasi dari time interest earning ratio. Berdasarkan perhitungan di atas, maka time interest earning ratio perusahaan BSDE Tbk tahun 2017, 2018, dan 2019 adalah 10, 2, dan 3 kali lipat dari beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan BSDE Tbk dapat membayar biaya bunga tambahan. Dalam hal ini, risiko bisnis perusahaan BSDE tidak akan terlalu besar dan bank harus dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan BSDE Tbk tersebut. Ini untuk interpretasinya dan ini bisa kalian sesuaikan dengan perusahaan yang akan kalian analisis ya. Ini juga untuk angka-angkanya juga bisa sesuaikan dengan laporan perusahaan yang kalian analisis. Kalian bisa lihat di laporan neracanya, laba rugi, perubahan modal, dan lain sebagainya. Dan untuk analisis selanjutnya adalah TADC atau Tangible Asset Debt Coverage. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Artinya, rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin, dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa setiap 1 rupiah hutang jangka panjang dijamin oleh 1 rupiah aktiva tetap yang ada. Rumus untuk mencari rasio tangible asset debt coverage yaitu fixed asset dibagi dengan long term liabilities atau
aktiva tetap dibagi dengan hutang jangka panjang. Di sini aku udah membuat perhitungannya, bisa kalian lihat sendiri di tahun 2017 ada 8%, di tahun 2018 dan tahun 2019 hasilnya sama adalah 4%, dan aku juga sudah membuat interpretasi dari rasio TADC. Yang bisa kalian lihat ya, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tahun 2017 rasionya sebesar 8%, artinya setiap Rp1 hutang jangka panjang dijamin oleh aktiva tetap Rp0,08. Di tahun 2018 sebesar 4%, artinya setiap Rp1 hutang jangka panjang dijamin oleh aktiva tetap sebesar Rp0,04. Begitupun di tahun 2019 yang hasilnya sama dengan tahun 2018. Namun, karena rasio ini rendah, maka tidak menjamin kreditur jangka panjang semakin aman dan minimnya kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru. Karena rasionya rendah ya, jadi tidak memungkinkan perusahaan untuk mencari pinjaman baru. Langsung saja kita masuk ke perhitungan rasio yang terakhir, yaitu CLNW atau Current Liabilities to Net Worth. Di sini udah aku hitung ya, kita jabarkan dulu. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi, rasio ini merupakan rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Rumus dari rasio CLNW, current liabilities dibagi dengan equity atau hutang lancar dibagi dengan modal. Di sini udah aku hitung. Tahun 2017 sebesar 26%, tahun 2018 sebesar 21%, tahun 2019 sebesar 18%. Dan aku juga sudah membuat interpretasi dari rasio CLNW. Mana ya ini? Interpretasi dari rasio current liabilities to net worth. Dari perhitungan di atas dapat diketahui hasil dari rasio ini tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar 26%, 21%, dan 18%. Dilihat dari hasil perhitungan tiap tahunnya mengalami penurunan, maka bisa dikatakan semakin kecil rasio ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada di perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya dengan aman dan terjamin. Nah, ini sesuai perhitungannya ya, interpretasinya ya. Kalian nanti buat interpretasinya sesuai hasil perhitungan yang kalian lakukan. Kalian udah tahu kan untuk mengambil nominal-nominalnya? Kalian ambil dari laporan keuangan perusahaan yang kalian analisis. Di sini aku pakai 3 tahun pengamatan tahun 2017 sampai tahun 2019. Jika kalian memakai hanya 2 tahun pengamatan, caranya pun sama ya, rumusnya sama ya. Ini hanya beda di tahun pengamatannya saja. Karena aku pakai 3 tahun pengamatan. Mungkin untuk tahun pengamatannya yang 2 tahun akan lebih mudah ya, karena hanya 2 tahun pengamatan saja. Nah, mungkin untuk rasio solvabilitas cukup sekian dulu ya. Gampang kan membuat analisis rasio solvabilitas. Tidak jauh beda dengan rasio likuiditas yang sudah aku bikin video di video sebelumnya ya. Untuk analisis solvabilitas aku cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke. Aku pamit undur diri, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.